Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni, CGP Angkatan ke-9, berasal dari SDN Karangpaulang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menayangkan koneksi antar materi modul 1.4 tentang budaya positif. Berikut adalah peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah, yaitu SDN Karangpaulang. Terdapat 6 budaya positif yang harus diterapkan oleh kami sebagai guru penggerak. Yang pertama adalah disiplin positif dan kebijakan-kebijakan universal. Yang kedua, motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Kemudian yang ketiga adalah keyakinan kelas. Keempat, kebutuhan dasar manusia. Kelima adalah posisi kontrol. Dan keenam, segitiga restitusi. Budaya positif yang pertama adalah disiplin positif. Di sini disiplin positif sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, dan bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Budaya positif yang kedua adalah motivasi, hukuman, penghargaan, restitusi. Untuk mencapai tujuan dari motivasi ini ada 3, yaitu yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Tujuan dari disiplin positif yang saya terapkan di sekolah saya adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang, motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Budaya positif yang kedua adalah keyakinan kelas. Dalam pembentukan keyakinan kelas, yang pertama bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Yang kedua berupa pertanyaan-pertanyaan universal. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Yang keempat, hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Yang kelima, sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Yang keenam, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Dan yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Budaya positif yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian yang ketiga, kebebasan. Yang keempat, kesenangan. Dan yang kelima, penguasaan. Budaya positif yang kelima adalah posisi kontrol. Di sini ada 5 posisi kontrol. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai manajer, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai teman. Di antara kelima posisi kontrol tersebut, sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer.
Pada posisi kontrol sebagai manajer, guru mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendorong murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun, bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Budaya positif yang terakhir adalah segitiga restitusi, di mana segitiga restitusi ini memiliki 3 tahapan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Dalam penyelesaian masalah di kelas, sebaiknya guru yang berperan sebagai manajer dengan menggunakan segitiga restitusi mempunyai tujuan menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Terdapat hubungan budaya positif dengan filosofi KHD, yaitu tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun tumbuh hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada murid akan terwujud dengan melaksanakan budaya positif di sekolah. Keterhubungan budaya positif dengan nilai dan peran guru penggerak adalah budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki nilai guru penggerak, di antaranya berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Keterhubungan budaya positif dan visi guru penggerak adalah penerapan budaya positif di sekolah akan menjadikan perubahan yang sesuai dengan visi guru penggerak. Pada bagian ini, saya akan menyampaikan refleksi saya terhadap pembelajaran modul yang telah saya pelajari. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini? Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda di luar dugaan? Hal yang menarik dan di luar dugaan adalah, semula saya berpikir penghargaan adalah motivasi untuk peserta didik. Ternyata penghargaan dapat berdampak kurang baik bagi murid. Di antaranya, dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan bersifat menghukum, serta akan menyebabkan kecemburuan sosial untuk peserta didik yang lainnya. Perubahan yang terjadi pada cara berpikir saya dalam menciptakan budaya positif di kelas adalah menciptakan keyakinan kelas beserta peserta didik yang semula saya hanya memberitahukan peraturan yang sudah dibuat oleh sekolah. Penanganan terkait masalah penerapan budaya positif yang pernah saya lakukan adalah menangani masalah anak yang suka datang terlambat dan juga anak yang tidak mengikuti pembiasaan sholat duha. Penanganan ini saya lakukan dengan menggunakan tahapan segitiga restitusi. Saya merasa senang saat bisa melaksanakan budaya positif di kelas maupun di sekolah. Hal ini memotivasi saya untuk berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk memelihara budaya positif agar tetap terjaga di sekolah kami. Hal yang sudah baik adalah berkaitan dengan disiplin positif yang sudah dilaksanakan kami sebagai warga sekolah. Hal yang perlu diperbaiki adalah berkaitan dengan posisi kontrol saya sebagai seorang guru saat menemukan masalah yang terjadi. Saya kesulitan untuk menjadi posisi manajer. Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol saya adalah sebagai penghukum dan pemantau. Perasaan saya saat menjadi penghukum adalah menjadi merasa bersalah karena harus memberikan hukuman atau konsekuensi jika anak berbuat kesalahan. Setelah mempelajari modul ini, posisi kontrol saya adalah sebagai seorang manajer. Perasaan saya saat menjadi seorang manajer adalah lega karena dapat menyelesaikan masalah peserta didik saya tanpa menyakiti pihak manapun, serta dapat mengembalikan peserta didik ke posisi semula.
Sebelum saya mempelajari modul ini, saya belum pernah menerapkan segitiga restitusi secara keseluruhan. Saya biasanya hanya menggunakan salah satu tahapan saja dalam menyelesaikan masalah peserta didik saya. Misalnya saja pada tahapan menstabilkan identitas, di mana saya akan bertanya apa kejadian yang sebenarnya. Hal lain yang penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi antara sekolah dan orang tua murid agar budaya positif ini jangan hanya dilakukan di kelas atau sekolah saja, namun juga di rumah agar menjadi suatu kebiasaan atau karakter saat berada di lingkungan sekolah atau di lingkungan manapun. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan dari saya. Salam guru penggerak.